Impian 4 sentimeter. Aku berjalan pulang, setengah berlari. Sampai di rumah, tak sabar, ku buka lagi katalog Ortoceria. Sungguh meyakinkan, dipropagandakan di sana. Akhirnya tiba juga di Indonesia. Teknologi baru dari negeri Sakura yang akan membantu Anda meninggikan badan minimal 8 cm dalam waktu kurang dari sebulan. Ya, benar. Mata Anda tidak salah. Sukar dipercaya, tapi nyata. Inilah penemuan resolusioner dari ahli ortopedi yang berpengalaman 30 tahun mengatasi masalah tinggi badan di seluruh dunia. Bahkan Jimmy Carter pernah berobat padanya. Bintang-bintang film Hollywood juga semuanya sukses. Tidak pernah ada yang gagal. Jika tinggi badan Anda bertambah, uang kembali dan akan kami tambah 10% uang kecewa. Bagian katalog yang kubaca berulang-ulang adalah testimoni dan mereka yang telah sukses. Dr. Iwan Setiawan 28, karyawan swasta, Jakarta. Karena ortoceria, saya bertambah tinggi badan 20 cm. Karena itu saya mendapat promosi. Lisa Amelia 26, sekretaris Surabaya. Ortoceria membuat tubuh saya langsing dan tinggi. Suami saya telah 7 bulan meninggalkan saya. Kembali ke pelukan saya lagi. Oh, betapa bahagianya. Terima kasih Ortoceria. Putri Anggita 15, pelajar SMA. Ortoceria, I love you. Lalu ada foto seorang lelaki yang berwajah kusut Masai dan seperti hendak membenturkan kepalanya ke tembok. Ia mengalami depresi berat. Itulah yang dialami Agus Hermawan, seorang notaris di Palembang. Foto itu diambil sebelum ia menggunakan alat ortoceria. Namun kemudian di sebelahnya, sebulan setelah wajahnya seperti habis diacak-acak mak lampir itu, Agus Hermawan berseri-seri sambil memeluk pundak seseorang perempuan yang maaf, bahenol. Perubahan nasib yang drastis dialami saudara Agus Hermawan. Tak lain karena ia telah menggunakan alat peninggi badan ortoceria. Katalog itu dilengkapi dengan foto pria tampan yang jangkung sedang tertawa-tawa bersama wanita-wanita muda yang cantik memakai rok bini. Mereka memandang penuh ejekan pada seorang pria bertubuh pendek di pojok sana. Ia tampak rendah diri dan kesepian. Rambutnya belah samping, ikal pula. Kasihan sekali pria pendek itu. Aku segera teringat akan diriku sendiri. Lalu ada kalimat, pesanlah segera. Persediaan terbatas, hati-hati barang palsu. Jika terjadi salah urat karena barang palsu, kami tidak akan bertanggung jawab. Pemesanan sebelum 30 September akan mendapatkan bonus sebuah tempat air minum yang mewah. Katalog itu diakhiri dengan moto ortoceria, badan panjang, pikiran panjang. Sekarang aku paham mengapa orang-orang pendek suka nekat. Dulu guruku mengajiku pernah mengajarkan bahwa pertemuan dengan seseorang mengandung rahasia Tuhan. Maka pertemuan sesungguhnya adalah nasib. Orang tak hanya bertemu begitu saja, pasti ada sesuatu di balik itu. Begitu banyak hidup orang berubah lantaran sebuah pertemuan. Disebabkan hal itu, umat Islam disarankan untuk melihat banyak tempat dan bertemu dengan banyak orang, agar nasibnya berubah. Namun sayang, tak semua dapat mengungkap rahasia itu, dan beruntunglah sedikit orang yang memahami maksud dari sebuah pertemuan. Yang kupahami adalah, aku bertemu dengan Enong, menjadi sahabatnya, membantunya membuat puisi. Namun maksud sesungguhnya, tak lain Tuhan ingin menunjukkan katalog peninggi badan itu padaku. Maka, termasuklah aku dalam golongan sedikit orang yang beruntung itu. Aku telah digulung sinar di papan catur. Aku telah dimaksulkan di meja pingpong. Aku telah dicadangkan secara abadi di lapangan sepak bola. Sekarang, kebenaran yang hakikat telah datang. Yaitu, taruhlah, tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi.
dan seorang perempuan yang dihadapkan pada pilihan antara pria yang pendek dan pria yang tinggi. Andai kata ia memilih pria yang pendek, maka ijazah perempuan itu harus diterawang di bawah sinar matahari. Sederhana, itulah logika. Kalaupun itu bisa disebut logika, dari seluruh kejadian konyol yang telah kualami, fokusku seharusnya tidak pada catur, pingpong, atau sepak bola, tetapi pada katalog ortoceria itu. Katalog itulah ya ratu adil hidupku yang sesungguhnya. Harapanku terbit lagi. Sinar pasti dapat kuatasi kali ini. Sakit demam panas aneh yang telah merundungku selama 4 hari tiba-tiba menguap. Aku telah sehat walafiat secara mendadak. Lebih sehat dari orang sehat. Tinggi badan adalah persoalan laten bagiku. Waktu masih di sekolah dasar dan lomba baris berbaris, aku selalu dipasang di banjar paling belakang. Akibatnya, kalau difoto tak pernah tampak. Jika main voli, aku dan M. Nur tak pernah diajak. Kami berdua adalah tukang bongkar pasang net, tukang pompa bola, dan tukang mengambil bola yang terpencet ke bawah rumah panggung. Mengambilnya harus bertengkar dengan ayam beranak. Sementara mereka yang tinggi, Mahar, Trapani, dan Kucai, sentosa benar dipuja-puji penonton setelah men-smash bola yang kami perebutkan dengan ayam beranak tadi. Sungguh tak adil dunia ini. Mereka, Mahar, Trapani, dan Kucai, juga tak mengajak kami main lompat tinggi. Mereka main basket, aku dan M. Nur main kasti. Mereka ikut paduan suara, aku dan M. Nur ikut samroh. Jika menghapus papan tulis, aku harus naik bangku dan ditertawakan seisi kelas. Pada lomba azan, tiang mikrofon harus diturunkan. Karena tak bisa diturunkan lebih rendah lagi, mikrofon harus dipegangi panitia sehingga menimbulkan pemandangan yang menggelikan. Karena panitianya capek dan kesal, mikrofon kadangkala dijauhkan dari mulutku sehingga suaraku timbul tenggelam. Itulah sebabnya mengapa aku selalu dapat juara harapan 3. Padahal azanku jauh lebih merdu dari azan Mahar, Trapani, dan Kucai. Aku dan M. Nur tak pernah sukses berebut uang koin yang diambarkan tuan rumah dalam kenduri menyelamati bayi. Uang-uang koin yang dimasukkan ke dalam toples dicampur beras dan irisan kembang sepatu itu dihamburkan dari beranda rumah panggung ke pekarangan. Anak-anak yang jangkung macam Mahar, Trapani, dan Kucai mengadahkan tangan untuk menangguk koin sebanyak mungkin. Aku dan M. Nur meliuk-liuk di antara kaki mereka. Yang kami dapat hanya beras dan kembang sepatu. Jika tiba masa memangkas rambut, aku dan M. Nur terlalu rendah di bangku, sehingga kami harus dipangkas sambil berdiri. Orang-orang yang melihatnya tertawa, terpingkal-pingkal melihat manusia dipangkas seperti biri-biri yang dikuliti. Beranjak remaja, jika menonton film di markas pertemuan buruh, aku harus duduk paling depan. Layar dan pengeras suara toa terlalu dekat membuat pandangan berpendar. Telinga aku berdengung dan kepala pening. Keluar dari gedung, aku berjalan limbung seperti orang yang habis diputar-putarkan. Kalau ada pemilihan pengibar bendera dan bujang Melayu, pasti Mahar, Trapani, dan Kucai terpilih. Aku dan detektif M. Nur jangankan terpilih, mendaftar saja tak boleh. Setelah dewasa, semuanya kurang 1 jinjit. Jika aku berjinjit, segala urusan beres. Di atas meja aku pasang bangku. Naiklah aku ke atas bangku itu untuk mengganti bola yang putus. Dan betapa menyedihkannya. Tanganku masih tak dapat menggapai bola itu. Aku masih harus berjinjit agar dapat memutarnya. Kopiah di kapstok ayah bisa kujangkau hanya dengan berjinjit. Obat-obatan ibu di atas lemarinya. Jika ia memintaku hanya dapat kurai jika aku berjinjit. Mengambil kunci di atas kusen pintu. Jika harus berjinjit pun mengambil barang dari rak-rak di toko. Duduk di atas sadel sepeda yang diam, kaki harus berjinjit agar tak terjungkal. Suatu ketika,
sepedaku berhenti di lampu merah, di sebuah perempatan jalan di sebuah tempat di Groningen. Serombongan anak Belanda yang kutaksir anak-anak SD saja juga berhenti. Namun tak seorang pun turun dari sepeda. Dengan mantap, setiap orang tetap duduk di sadel dengan kaki teguh menahan sepeda. Hanya aku yang turun, lalu berdiri di samping sepeda seperti gembala ngangon sapi. Padahal, sepedaku adalah sepeda anak-anak. Mereka berbisik-bisik geli melihatku. Penderitaan sepeda ini sifatnya diam-diam. Derita ini hanya dipahami dan merupakan rahasia pahit bagi orang-orang pendek. Mereka yang jangkung tak pernah tahu soal itu. Menonton pertandingan bulu tangkis di barisan belakang harus berjinjit. Menyembunyikan sandal guru ngaji di dalam beduk juga harus berjinjit. Jika ketahuan, disuruh mengambilnya, kembali harus berjinjit. Nyolong jeruk di pekarangan rumah Wak Haji harus pula berjinjit. Mengambil tas dari kompartemen di dalam pesawat terbang harus berjinjit. Ada kalanya mesti dibantu pramugari yang melakukan itu sambil tersenyum simpul. Betapa memalukannya. Menggapai palang besi pegangan di dalam bus kota atau gerbong kereta harus berjinjit. Menaikkan tombol sekering pada meteran listrik harus pula berjinjit. Padahal listrik di rumah kami sering sekali mati karena hanya 2 ampere. Jika di toko melihat sepatu perempuan berhak tinggi, tubuh rasanya merinding dan hati dipenuhi doa agar dunia segera kiamat. Begitu banyak soal dapat kupecahkan dalam hidupku dalam satu jinjit. Singkat kata, ringkas cerita, satu jinjit adalah resolusi abadi di hidupku. Tahun demi tahun aku mendambakannya. Ini bukan melulu soal teknis menyangkut bohlam, nyolong jeruk, sepeda, atau meteran listrik tadi. Namun seandainya aku bertambah satu jinjit saja, yang secara matematika ternyata seperti onak dan duri dengan 4 cm. Maka terbebaslah aku dari batas psikologis orang pendek yang menyiksa pria-pria kurang percaya diri di republik ini. Aku pun telah punya konsep yang jelas untuk mendefinisikan kata itu, yaitu 160 cm. Jika terlaksana, aku akan terlempar ke dalam lingkaran pergaulan yang lebih luas dan profesi-profesi yang hebat. Maskapai penerbangan, bank, militer, jawatan kereta api, umumnya memincingkan mata untuk mereka yang bertubuh di bawah 160 cm. Kantor pajak pun mulai ikut-ikutan. Biar saja, kalau nanti mereka kong kali kong dengan penegak hukum untuk menggelapkan pajak. Bui akan dipenuhi dengan orang-orang tinggi, dan orang-orang pendek akan selamat. Aturan yang kurang adil itu makin membuat angka 4 semakin keramat bagiku. Belum mengenal soal aling yang telah membuatku senewen. Ia menjadi setengah hati padaku. Bukanlah soal lain, bukan, melainkan soal satu jinjit itu. Hanya selama ini ia tak tega mengatakannya padaku. Kudekap katalog ortoceria, dadaku dipenuhi perasaan haru sekaligus melambung. Ku ambil sepucuk kertas dan kutulis, rencana F. Menambah tinggi badan 4 cm. Kuanggap rencana ini sebagai gagasan linear dari catur, pingpong, dan sepak bola. Dengan tujuan sederhana dan jelas, mengalahkan sinar. Kubayangkan Aling kembali dari Tanjung Pinang, lalu terbelalak melihat penampilan baru yang mendebarkan. Tapi rupanya alat peninggi badan ortoseria itu sangat mahal. Tak mengapa, dengan senang hati aku akan kerja lembur di warung kopi sampai jauh malam. Apa yang susah untuk sebuah resolusi seumur hidup? Tidak ada. Apakah saya mengeluh karena bekerja 16 jam sehari demi mengumpulkan uang receh rupiah demi alat peninggi badan itu? Tidak. Apakah saya merasa malu berkata kepada paman saya, "Pamanda, sudikah kiranya Pamanda meminjami uang?" Tidak. Paman bertanya, "Untuk apa aku secara mendadak perlu uang? Adakah berhubungan dengan hal-hal yang melanggar hukum?" Selidiknya. Aku diam 1000 bahasa. Ia menatapku dengan tajam dan ia tahu, meskipun aku dicampakkan ke api neraka yang berkobar-kobar, aku tak mau menjawab.
Ia berhenti bertanya. Ia merogoh kantongnya dan meminjamiku uang melalui satu kebijakan tata buku seperti ini. Uang ikal dibayar di muka pada 150.000 debit. Uang ikal kepada paman 150.000 debit. Dilengkapi dengan satu footnote kapan uang itu harus dikembalikan. Itu artinya bulan depan aku tidak akan diupah paman karena ia memberikanku utangan. Kucium tangan paman dan tanpa ambil tempo ku sembar sepeda pontang-panting ke kantor pos dan mengirim wesel pada ortoseria. Pada kolom berita wesel, ku mohon agar alat itu cepat dikirim. Maksudku sebelum semuanya terlambat dan Aling benar-benar digondol sinar, cinta kali ini membuatku berkelahi dengan waktu. Mulai malam setelah mengirim wesel itu, tak semalam pun aku lewat tanpa memanjatkan pinta kepada Tuhan yang Maha Pemurah agar menambah tinggi badanku 4 cm saja, tak lebih dari itu. Sambil sedikit menggerutu, apakah 4 cm itu terlalu banyak untuk diminta? Setelah itu, aku berdebar-debar menunggu pesananku datang. Hampir setiap hari aku ke kantor pos untuk menanyakannya. Di sana, aku selalu berjumpa dengan Enong dan perempuan yang memang berperawakan jenaka itu. Tampak semakin gembira saja. Enong tetap teguh dengan pendiriannya untuk menguasai bahasa Inggris meski semua orang mengatakan sudah sangat terlambat untuk belajar dan tak ada gunanya pintar bahasa Inggris. Ingin berbicara dengan siapa? Orang-orang telah melupakan bahwa belajar tidaklah melulu untuk mengajar dan membuktikan sesuatu, namun belajar itu sendiri adalah perayaan dan penghargaan pada diri sendiri. Pastilah hal itu yang dialami Enong. Adapun aku adalah orang yang bersedia melakukan upaya apapun meski konyol dan tak masuk akal untuk merebut lagi cinta yang telah diambil orang lain. Kombinasi dua harapan itu ganjil membuat Enong dekat dengan cara yang baik. Enong mengeluarkan buku catatannya dan memperlihatkan puisi yang dulu pernah kubuatkan untuknya. Bulan di atas kota kecilku yang ditinggalkan zaman. Orang asing, seseorang yang asing berdiri di dalam cermin. Tak kupercaya pada pandanganku. Begitu banyak cinta yang telah diambil dariku. Aku kesepian di keramaian. Mengeluarkanmu dari ingatan, bak menceraikan angin dari awan. Takut, aku sangat takut kehilangan seseorang yang tak pernah kumiliki. Gila rasanya. Gila karena cemburu buta yang tersisa hanya kenangan. Saat kau meninggalkanku sendirian di bawah rembulan yang menyinari kota kecilku yang ditinggalkan zaman. Sejauh yang dapat ku kenang, cinta tak pernah lagi datang. Bulan di atas kota kecilku yang ditinggalkan zaman. Bulan di atas kota kecilku yang ditinggalkan zaman. Enong mengeluarkan lagi selembar kertas di dalam tasnya. Di bagian atas kertas itu terdapat tulisan excellent dan sebuah paraf. Di paraf Ibu Indri sendiri, nilai terbaik boy. Di bawah tulisan excellent yang kubaca terjemahan puisi itu. Moon over my obscure little town. Stranger, someone stranger, standing in the mirror. I can't believe what I can see. How much love has been taken away from me. My heart cries out loud. Every time I feel lonely in the crowd, getting you out of my mind, like spreading in the wind from the cloud. Afraid, I'm so afraid of losing someone I never have. Crazy, oh crazy, finding reason for my jealousy. All I can remember when you left me alone, under the moon over my obscure little town. As long as I can remember, love has turned to be as cold as December. The moon over my obscure little town. The moon over my obscure little town. Aku terpesona. Ku baca puisi itu berulang-ulang. Ku pandangi Enong.
puisiku telah digubah dengan sangat bagus, jauh lebih bagus dari puisi asli yang kutulis. Ada surat dari Bu Indri untukmu. Kubaca. Kak Enong yang menerjemahkan puisi itu ke dalam bahasa Inggris, dan saya membantunya. Maaf, saya telah mengganti beberapa bagian, bahkan menambahinya, agar berima dalam kalimat Inggris. Ini semacam terjemahan bebas saja. Saya adalah pecinta puisi. Saya juga senang menulis puisi. Saya punya buku puisi koleksi pribadi. Saya harap suatu hari kita bisa berjumpa untuk membaca dan ngobrol tentang puisi. Kurasa aku dapat menerima penerjemahan secara bebas yang dilakukan Bu Indri atas puisiku. Dan kurasa hal itu indah dan pintar. Aku pun dapat merasakan bahwa ketika menulis surat itu, Bu Indri dilanda perasaan senang. Aku menerima lagi beberapa pucuk surat dari Bu Indri yang ia titipkan melalui Enong. Pada surat ketiga, ajakan ngobrol tentang puisi berubah menjadi ajakan membaca bersama koleksi puisinya. Pada surat keempat, guru bahasa Inggris itu mulai mengirimkan puisi-puisinya. Ia sangat berbakat. Setelah surat kelima, aku dapat mengendus kemana arah surat-surat itu. Jika menyerahkan surat dari Bu Indri, Enong mengerling dan tersenyum penuh rahasia. Satu perasaan suka memukul hatiku. Namun, setiap kali membaca surat itu, aku teringat kepada Aling. Satu perasaan duka memukul hatiku pula. Akankah ia kembali ke kampung? Akankah aku dapat menemuinya lagi? Lalu aku terpencet ke sebuah lamunan. Dunia ini rupanya penuh dengan orang yang kita inginkan, tapi tak menginginkan kita. Dan sebaliknya, kurasa itulah postulat pertama hukum keseimbangan alam. Jika kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, seseorang akan naik ke puncak bukit, lalu meniup sangkakala. Dunia kiamat. Dalam pada itu, berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, barangkali akan membuat Tuhan memperlambat kiamat. Untuk menghindari Bu Indri dari harapan yang kosong, setelah 3 kali, kuputuskan berhenti membalasnya. Bukan karena ia kurang hebat bagiku, atau aku terlalu bagus untuknya. Sama sekali bukan. Tapi lantaran sebuah senyum, satu kerlingan mata yang lain telah mengokupasi seluruh hidupku. Maka, kufokuskan kembali perhatianku pada impian 4 cm dan upaya merebut Aling dari tangan Zinar. Tujuan yang sederhana dan sangat jelas. Bagian yang paling menentukan dari tujuan itu, yang telah kutunggu-tunggu hampir 2 minggu, hampir selama hidupku, akhirnya datang. Paket ortokeria dari Jakarta. Paket itu sangat besar. Tuan pos kesusahan membawanya dengan sepeda. Seluruh sisa sore, aku hampir tak mengerjakan apapun selain memandanginya dan menduga-duga alat macam apa yang ada di dalam bungkusan itu. Yang mampu membuat seseorang 3 minggu dari sekarang menjadi orang yang tinggi menawan. Tak perlu berjinjit-jinjit, gugup hati ini dibuatnya. Kuputuskan menunggu malam untuk membuka paket itu. Alasannya macam-macam, antara lain keseluruhan proyek 4 cm ini haruslah rahasia. Tak seorang pun, bahkan ibu, ayah, Enong, paman, dan detektif M, Nur, orang-orang terdekatku sekarang tak boleh tahu. Karena dari sisi manapun melihatnya, sesungguhnya proyek peninggian badan ini adalah hal yang agak memalukan. Biarlah nanti mereka terkagum-kagum melihat hasilnya. Hal lain, benda yang amat berfaedah semacam itu harusnya diperlakukan dengan rasa hormat. Maka, kuputuskan membuka paket itu pada malam nan syahdu, dengan penuh perenungan spiritual. Setelah ayah dan ibu, ayam-ayam, bebek, kucing, dan cecak-cecak sudah tidur, aku berjingkat-jingkat menuju sudut kamar. Aku bersimpuh di dekatnya, lalu membukanya pelan-pelan. Kuungkapkan lembar demi lembar penutupnya. Tak lama kemudian, kutemukan sebuah tas plastik hitam seperti tas kasur lipat dengan resleting yang telanjang. Tas itu menggembung karena menampung benda yang besar yang dimasukkan dengan cara dijejal-jejalkan. Jantungku berdegup-degup karena dari kemasannya saja tampak ortokeria. Memang tidak main-main. Rasanya tak sanggup ku buka tas itu untuk melihat benda ajaib macam apa yang akan mengubah jalan hidupku.
jika seorang dirundung masalah seumur hidupnya dan tahu-tahu jaraknya dengan penyelesaian masalah itu hanya dengan sekali tarik resleting, maka wajarlah orang itu jadi gegap gempita di dadanya. Aku bangkit, lalu hilir mudik di dalam kamar, mataku lekat memandangi tas itu. Tapi, kusadarkan diriku sendiri bahwa musuh terbesarku adalah waktu. Maka, tak ada tempo untuk berhayal-hayal. Kukuatkan hati, kudekati tas itu, lalu kubuka resletingnya. Baru setengah kubuka, resleting itu bingkas dengan sendirinya sebab seonggok benda bertali-tali di dalamnya memberontak ingin keluar. Ia pun rupanya sudah tak sabar ingin menemuiku. Ingin menyelesaikan masalahku, aku terjejer ke belakang dan terduduk di lantai. Kulihat benda itu menyerupa anak gurita raksasa yang baru lahir. Aku terpana. Aku terjajar ke belakang dan terduduk di lantai. Kulihat benda itu menyeruak serupa anak gurita raksasa yang baru lahir. Aku terpana. Alat peninggi badan itu rupanya semacam kostum tali temali yang bentuknya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Menatapnya, aku teringat akan banyak hal. Misalnya, pakaian algojo untuk meregang orang yang mau dihukum mati di kursi listrik. Atau baju perangkap dari kulit yang dipasangkan pada kuda agar dapat mengendalikannya saat dikebiri. Aku kian takjub melihat sebuah benda tertinggal di dalam tas tabung oksigen. Kudekati kostum itu dan kuangkat seperti mengangkat bayi. Tampaknya ia terbagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah adalah cawat dari bahan kulit, persis celana dalam, tepatnya celana luar Superman. Bagian tengah adalah korset dengan satu selang kecil yang membingungkan. Bagian atas, sarung kulit selebar telapak tangan yang agaknya harus dililitkan di leher. Ketiga bagian itu ditautkan satu sama lain melalui cincin klem aluminium mirip perkakas para pendaki gunung. Begitu banyak tali dan ban kulit yang susah dipahami maksudnya. Namun, aku tak cemas sebab ada buku manualnya. Tebal, meski hanya dalam bahasa Indonesia saja. Kubaca dengan saksama dan terang benderanglah semuanya bahwa hukum alam adalah kunci kesuksesan alat peninggi badan itu. Idenya sangat jenius, meskipun juga amat sederhana, yaitu tubuh manusia dianggap seperti karet dan dapat ditinggikan dengan membetot tulang belakang. Caranya dilakukan dengan menggantungkan tubuh dengan menopangkan seluruh berat badannya pada sarung leher kulit itu. Dalam keadaan tergantung-gantung seperti buah nangka, tubuh akan ditahan oleh korset dan celana dalam Superman tadi. Selebihnya biar gravitasi yang bekerja. Kostum itu jelas merupakan sebuah sistem. Sebab jika satu ujung tali ditarik akan berakibat pada seluruh kostum. Termasuk mengecilkan sarung leher itu. Dengan demikian, jika salah tarik, pasti pemakainya akan tersengal-sengal. Pada korset tampak cap tengkorak dengan silang merah dan tulisan danger.
dalam keadaan darurat, misalnya mekanisme tali temali yang semraut itu kemudian mencekik leher sehingga mengundang malaikat maut. Selang yang terhubung dengan tabung oksigen dengan cepat mesti bisa disambar dengan dibekapkan ke mulut, supaya nyawa tidak melayang. Aku kagum pada perancang kostum itu. Jika bukan seorang yang cerdas luar biasa, ia pasti seorang psikopat yang punya bakat menjadi pembunuh berantai. Kubaca manual itu berulang-ulang dan kukerahkan seluruh kemampuanku berpikir. Soal ini lebih runyam dari matematika equilibrium, hal tersulit yang pernah kutemui. Akhirnya aku mencapai dua kesimpulan, bahwa secara teoristis, di atas kertas, secara buku manual, ide yang dibangun atas alat itu amat masuk akal. Maka, ia harusnya memberi hasil andai kata digunakan secara santun, sesuai dengan buku petunjuknya, dan semua itu tak lain membuatku senang tak kepalang. Kesimpulan kedua, jika alat pengekang kuda itu berhasil meninggikan badan, yang patut dikalungi medali emas adalah hukum gravitasi yang merupakan ciptaan Tuhan. Jika gagal, yang harus disalahkan juga Tuhan yang sedang duduk di langit. Karena pendek dibuatnya menjadi nasib manusia. Karena jika menciptakan wanita cantik, pasti selalu tinggi-tinggi. Maka, berhasil atau gagal, Tuhan tetap dapat bagian. Namun, dalam seluruh kejadian ini, selain Tuhan, harus ada yang kita persalahkan. Orang itu adalah pemerintah Republik Indonesia yang membuat rakyat tak cukup gizi sehingga menjadi pendek. Ku coba mengenakannya. Sungguh hebat rasanya. Dibungkus kostum itu, aku seakan memakai baju ajaib untuk diterbangkan ke bulan 4 cm. Bukanlah lagi masalah yang harus dirisaukan. Tiba-tiba, sangat jarang terjadi, aku merasa mengantuk. Lalu, aku tertidur. Inilah tidurku yang paling pulas sejak ku dengar berita Aling di boncengan Zinar. Lalu, aku bermimpi naik sepeda, juga membonceng Aling. Di lampu merah, aku berhenti. Kedua telapak kakiku menginjak jalan. Tak perlu berjinjit. Aling duduk di belakang. Anggun tak bergerak sedikit pun. Ia tak perlu menjulurkan kakinya ke jalan untuk turut menjaga keseimbangan sepeda, seperti yang selalu ia lakukan jika ku bonceng. Aku menoleh padanya. Ia tak acuh karena ia sedang sibuk menguteksi kukunya. Hidup memang terlalu pendek untuk dilalui sebagai orang pendek.